Baik, Bu. Apa kabar nih hari Cindy? Kawan ini? Baik, Bu. Nah, sebelum ibu mulai, ibu buka payo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semampung mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa jamaah ketua kelas disiapkan. Duduk siap. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ibu absen payo. Siapa saya mak buku. Bu, ini Bu Husna Dewi Hadir. Dewisma Hadir. Kaila Nanalia buku ini ya. Jadi kami sini harga belajar tentang cerita Faber. Jadi harga belajar cerita Faber. Siapa saya pandai cerita Faber Sina? Si kamu Ya Husna, Ati. cerita fabel Sina adalah cerita saya tokoh ini diterangkan oleh hewan-hewan. Belum mihan yang Husna. Tepuk tangan pai Husna. Jadi cerita Faber Sina. Faber ialah cerita pendek berupa dongeng. Saya menggambar watak budi pekerti manusia. Saya diibaratkan pada binatang. Karakter-karakter pada binatang tersebut dianggap mewakili manusia. Saya diceritakan mampu berbicara, bertindak seperti halnya manusia. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks fabel. Ciri-ciri teks fabel. Sebuah teks fabel identik dengan tokoh binatang didilogi. Berikut sini ialah ciri-ciri ada teks karangan fabel. Yang pertama, tokoh cerita diperankan oleh binatang. Yang kedua, setiap tokoh binatang memiliki perilaku seperti manusia, seperti dapat sawah, berpikir. Saya kedua, alur cerita ini sederhana. Alur sinawat, alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, saya terakhir disajikan dalam bentuk cerita pendek atau cerpen. Nah, selanjutnya buat struktur Faber. Struktur penulisan karangan Faber biasanya buat struktur utama penulisan Faber. Saya pertama tokoh binatang, penokohan, latar cerita. Nah, buat saya pandai sifat anda tokoh binatang sini akidawa. Nana. Kategori zaman kategori sibuk. Nah, benar pilihan. Protagonisnya si tokoh baiknya ya, yang ki antagonisnya si jahat. Nah, benar pilihan. Tepuk tangan buat Nana, Husna. Jadi protagonis Viola tokoh Cindy biasanya ngefupako tokoh saya paling disenangi oleh pembaca. Alasannya tokoh Cindy identik dengan sifat-sifat detik saya dibilang diri manusia seperti pemaaf, baik hati, penolong, lainnya. Nah, selanjutnya what antagonis.
Nah, saya terakhir Konmuni Tritagonis tokoh Shinji merupakan tokoh penengah saya dengan konflik antara si protagonis yang masih antagonis. Sebagai penengah, tokoh Shinji biasanya mawar memihak sama sekali kepada salah satu anggap kedua tokoh tersebut. Nah, selanjutnya buat penokohan. Coba saya harga bantu ibu membaca penokohan. Penokohan dalam cerita Fabel pasti buat tokoh saya memiliki penokohan masing-masing. Penokohan diulah watak atau sifat saya buat dalam karakter tokoh tersebut. Sebuah cerita buai dan tokoh sifat atau watak dalam tokoh kami dapat melihat tingkah laku atau dialog tokoh tersebut. Biasanya dalam fabel terdapat tokoh saya baik hati, sombong, dermawan, jahil, kayak ini. Nah, pilihan. Jadi penokohan Cina dalam cerita fabel pasti buat tokoh saya ngedak penokohan masing-masing. Penokohan ialah watak atau sifat saya buat dalam karakter tokoh sebuah cerita. Buat bentuk sifat atau watak dalam tokoh, kamu dapat melihat tingkah laku atau dialog tokoh tersebut. Biasanya buat saya baik hati, sombong, dermawan, jahil. Nah, selanjutnya buat latar cerita. Di samping Cina, fabel ini juga latar cerita. Saya terdiri ada latar suasana, latar tempat, latar waktu. Saya pertama latar suasana. Ialah menjelaskan keadaan atau suasana saya dialami oleh tokoh. Misalnya ketakutan, cemas, ketegangan, lainnya. Saya kedua latar tempat. Latar tempat yang menjelaskan lokasi atau tempat terjadi ini kejadian dalam cerita. Misalnya di hutan, pada rumput, terus di sekolah, ini. Nah, saya terakhir latar waktu digunakan buat media skripsiko. Waktu terjadi kejadian pada cerita, misalnya di pagi hari, sore hari, dini hari. Nah, selanjutnya buat struktur fabel. Buat saya pandai struktur fabel buat pihak 4 Bu. 4 pemilihan. Tepuk tangan Pai bagusnya. Nah, jadi saya pertama ialah orientasi. Orientasi ialah bagian permulaan di dalam sebuah cerita fabel. Saya berisiko dalam pengenalan cerita fabel tersebut. Saya diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat, waktu, pengenalan latar belakang atau tema, lain sebagainya. Nah, selanjutnya buat komplikasi. Komplikasi klimaks. Dalam sebuah cerita saya berisiko mengenai puncak masalah saya dialami dirasakan oleh tokoh. Jadi komplikasi Cina puncak masalah. Nah, selanjutnya buat resolusi. Resolusi ialah bagian anjak teks saya berisiko jangan mencari
nabi Pemecahan masalah. ya. Nah, saya terakhir koda. Koda ialah bagian terakhir ajak teks cerita saya berisiko pesan-pesan atau amanat saya terdapat di dalam cerita fabel Sinar. Nah, ibu buat contoh fabel. Nah, siapa saya menemuko struktur fabel seperti orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Jadi ikuti macam pai nanti ibu tunjuk. Hadu. Nah, jadi ibu ada tunjuk siapa saya nentukan orientasi. Dewisma, coba tunjukkan orientasi saya jahit. Saya lupa. Bingungan coba. Saya mana orientasi itu. Jadi saya pertama menentukan orientasi zaman Dewisma. Orientasi ini saya IPA. Saya awal Bu, saya Jakarta di sebuah hutan, ukirlah liman, seekor gajah, saya bijaksana temon, seekor beruang, saya temuan ngeganggu. Nah, benar lihat tepuk tangan baik Dewisma. Jadi orientasi sini saya awal. Jadi di sebuah hutan ukirlah liman, seekor gajah, saya bijaksana temon, beruang, saya temuan mengganggu. Saya keluar komplikasi. Bagusna tentukan komplikasi ini. Komplikasi suatu kali liman beruang ribu ulah masalah sisa kanian. Ini termasuk komplikasi ini Bu. Oh ya. Benar nih hanya Bagusna. Tepuk tangan baik Bagusna. Jadi komplikasi ulah puncak masalah. Jadi suatu hari liman beruang bertengkar ulah masalah sisa kanian. Selanjutnya resolusi. Kaila resolusi ini api. Resolusi ini buat di kalimat liman berusaha menjelaskan dengan sabar, hidang beruang tetap marah. Akhirnya dengan kebijakan ini liman ngajak beruang tentang pentingnya berbagi diri, menghargai teman. Nah, benar nih hanya Kaila, tepuk tangan buat Kaila. Nah, jadi resolusi Sina ialah pemecahan masalah. Jadi liman berusaha merasa dengan sabar, tidak beruang marah. Akhirnya dengan kebijaksanaan ini liman ngajak beruang tentang pentingnya berbagi menghargai teman. Nah, saya terakhir koda. Mana? Koda ini nilai kisah ini mengajar tentang pentingnya kesabaran, pengertian, kemampuan mulai menyelesaikan masalah yang dengan damai. Nah, bentuk lihat zaman Nana. Tepuk tangan baik Nana. Jadi
kemudian H. Kemampuan Y. Menyelesaikan masalah dengan damai. Sampai dijah aduh paham sebelum ini. Paham lo. Ya aduh sinala materi kanisi lanjut minggu depan. Nah, semakin ibu tutup jam masuk kelas, pimpin doakan. Duduk siap. Berdoa belum hati mulai. Doa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suma Safitri dari NPM Ujung 073. Saya sebagai observer lisan dari saudari calon guru atas nama Fitri Nur Hidayah dengan NPM Ujung 058. Dari keterampilan ketiga, yaitu memberikan penguatan. Calon guru telah menggunakan penguatan verbal dengan kata-kata seperti benoh atau wawanihan dengan kalimat ya benoh nihan atau ya wawainihan. Terus kemudian calon guru juga menggunakan penguatan nonverbal dengan menggunakan penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Menggunakan penguatan dengan cara mendekati siswa, kemudian penguatan berupa penguatan penuh dan tidak penuh. Kemudian calon guru juga menggunakan penguatan kepada sekelompok siswa dengan memberikan variasi dalam penguatannya. Calon guru juga memberikan penguatan kepada pribadi tertentu. Kemudian calon guru juga sudah memberikan kehangatan dan keantusiasan dalam kelas. Kemudian memberikan kebermaknaan dalam materi yang disampaikan. Calon guru juga menghindari penggunaan respon yang negatif dalam kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.